Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantika Lestari. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 1914151049. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Karakteristik Hidrologi di Das Bulog. Jurnal ini merupakan jurnal Silva Lestari volume 4 nomor 3 2016, ditulis oleh Willy Pratamadan dan Slamet Budiwono. Adapun indikator pembahasan yang akan dibahas pada jurnal ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Seiring dengan peningkatan jumlah dan aktivitas manusia, maka kebutuhan terhadap lahan juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia cenderung memanfaatkan lahan ke arah penggunaan yang lebih tinggi daya gunanya maupun meningkatkan potensi lahannya. Usaha peningkatan daya guna tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan khususnya hutan. Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap fungsi tata air suatu das. Das Bulog merupakan bagian dari das sekampung di Provinsi Lampung. Kondisi hidrologi Das Bulog pada saat ini mengalami degradasi atau perubahan karakteristik hidrologi. Nah, karakteristik hidrologi yang dijadikan parameter dalam penelitian ini adalah fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui fluktuasi debit dan aliran permukaan, yang kedua untuk mendapatkan data penggunaan lahan di wilayah Das Bulog. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai bulan Maret 2015 di Das Bulog yang mencakup wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya. Sedangkan untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning System atau GPS, kamera dan perangkat komputer dengan software pendukung meliputi ARCGIS 10.3 dan Microsoft Excel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data curah hujan, data debit air, dan peta penggunaan lahan di Das Bulog tahun 2001, 2006, dan 2011. Kemudian tahap penelitian. Yang pertama adalah mempersiapkan data, yaitu data curah hujan dan debit bulanan stasiun SPAS Bulog Karto Pringsewu, data penggunaan lahan, serta kondisi biofisik atau topografi. Kemudian cek lapang dan analisis peta digital dengan cara membandingkan kondisi penggunaan lahan hutan, kebun campuran, lahan kering semak, permukiman, dan sawah. Setelah itu menganalisis data. Analisis data terhadap data curah hujan bulanan dan debit bulanan pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Setelah itu menganalisis hubungan. Analisis hubungan terhadap fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Selanjutnya adalah menganalisis fluktuasi debit dengan cara perbandingan debit maksimum dengan debit minimum. Selanjutnya analisis koefisien aliran permukaan, yaitu perbandingan antara tebal limpasan tahunan dengan tebal hujan tahunan. Nah, ini merupakan metode penelitian ataupun cara yang digunakan untuk menghitung fluktuasi debit dan aliran permukaan. Untuk fluktuasi debit digunakan perbandingan maksimum atau Q maksimum dengan debit minimum atau Q minimum. Untuk koefisien aliran permukaan yaitu perbandingan antara tebal limpasan tahunan milimeter dengan tebal hujan tahunan milimeter di suatu das. Bab selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat bahwa dari penelitian ini terlihat adanya perubahan penggunaan lahan berpengaruh terhadap naik turunnya fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan. Yang kedua yaitu menyebabkan besar kecilnya potensi banjir serta dampaknya meliputi koefisien aliran permukaan, rejim sungai, nisbah debit maksimum minimum, kadar lumpur atau kandungan sedimen sungai, laju, frekuensi periode banjir, dan keadaan air tanah. Pada bagian pembahasan terdapat beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu curah hujan rata-rata bulanan Das Bulog pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Curah hujan pada tahun 2001 yaitu sebesar 1.527 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 248 mm. Terendah terdapat di bulan Juni yaitu 51 mm. Memiliki curah hujan rata-rata 127,3 mm. Sedangkan pada tahun 2006 curah hujan yaitu sebesar 1.215,2 mm. Curah hujan rata-rata 101,3 mm.
Curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Januari yaitu 260 mm, hujan terendah pada bulan September 3,9 mm, jumlah hari hujan sebanyak 104 hari. Sedangkan untuk tahun 2011, curah hujan total pada tahun 2011 sebesar 1.342 mm, curah hujan rata-rata 101,8 mm, curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Desember yaitu 286 mm, sedangkan hujan terendah terdapat pada bulan Agustus yaitu 1,5 mm, dan jumlah hari hujan sebanyak 109 hari. Tabel kedua merupakan tabel perubahan penggunaan lahan das betung tahun 2001, 2006, dan 2011. Dapat kita lihat bahwa penggunaan lahan tahun 2001 yaitu pertanian lahan kering campuran sebesar 48.706 hektar, persawahan 23.146 hektar, dan luas hutan 8.670 hektar. Pada tahun 2006 terjadi penurunan kuantitas luas pertanian lahan kering campuran menjadi 14.686 hektar atau 16,75% dari luas das. Dan pada tahun 2011 terlihat atau terjadi peningkatan luas pertanian lahan kering menjadi 65,50% dari luas das Bulog. Nah, ini merupakan tabel 3 debit rata-rata bulanan das Bulog pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Data tersebut menunjukkan bahwa das Bulog sudah mengalami degradasi. Berikutnya adalah tabel 4 yaitu perubahan lahan berdasarkan kelerengan das Bulog tahun 2001, 2006, dan 2011. Berkurangnya semak dan pertanian bercampur semak dan pada didominasi oleh pertanian lahan kering serta debit sungai yang mengecil. Kemudian 19% topografinya terdiri dari curam dan agak curam, dan 34% terdiri dari berbukit dan bergelombang. Tabel ini merupakan tabel koefisien aliran permukaan das Bulog tahun 2001, 2006, dan 2011. Secara umum terjadi penurunan kualitas karakteristik hidrologi yang terlihat dengan adanya perubahan penggunaan lahan berpengaruh terhadap koefisien aliran permukaan. Kemudian pada tahun 2001, das Bulog memiliki limpasan sebanyak 6% terbawa ke dalam aliran sungai yang masuk dalam kelas sangat rendah. Dan pada tahun 2006 terjadi peningkatan limpasan atau runoff sebesar 35% dan makin besar pada tahun 2011 sebanyak 41% yang termasuk dalam kelas tertinggi. Ini merupakan perbandingan penggunaan lahan dengan koefisien aliran permukaan das Bulog. Parameter yang digunakan yaitu fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan. Kemudian terjadi penurunan kualitas karakteristik hidrologi yang terlihat dengan adanya perubahan penggunaan lahan. Serta pada tahun 2001, pertanian lahan kering campuran menyebabkan koefisien aliran permukaan yang rendah. Dan yang terakhir pada tahun 2011, koefisien aliran permukaannya yang tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, fluktuasi debit pada tahun 2001 yaitu 12,45 termasuk kelas sangat rendah, naik pada tahun 2006 menjadi 51,27 kelas sedang, naik lagi pada tahun 2011 menjadi 129,96 termasuk kelas yang sangat tinggi. Kemudian curah hujan tinggi dengan kondisi penutupan lahan yang semakin buruk menyebabkan sebagian air yang jatuh menjadi aliran permukaan. Serta das Bulog mengalami peningkatan aliran permukaan pada tahun 2001 sebesar 6% termasuk kelas sangat rendah menjadi 35%, tergolong kelas sedang, dan lebih tinggi pada tahun 2011 yaitu 41% termasuk kelas yang tinggi. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.